bisa memberikan kita kesejukan. Tiupan yang lembut bisa membuat kita menjadi sangat rileks. Tapi bagaimana jika angin tersebut berubah menjadi besar, bergulung-gulung dengan kecepatan 100 km per detik? Angin yang kita sebut dengan puting beliung ini siap menghantam apa saja yang ada di depannya. Kisah kali ini akan kembali mengangkat peristiwa angin puting beliung di sebuah desa di Blitar. Dalam peristiwa ini, sebuah rumah roboh dan menimpa Ibu Sunarsih yang melindungi anaknya. Namun ajaibnya Ibu Sunarsi dan anaknya bisa selamat. Sungguh kisah yang sangat ajaib. Anda ingin tahu bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Sunarsi adalah ibu rumah tangga yang membesarkan kedua anaknya seorang diri atau sebagai orang tua tunggal. Suami Sunarsi telah lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Sunarsi berdagang sayur di pasar desa. Sini duduk. Pul, lihat apa yang Bule bawa. Sunarsi mempunyai adik bernama Asti yang telah lama ikut bersamanya. Adanya Asti meringankan beban Sunarsi dalam mengasuh dan menjaga anak-anaknya. Dan karena Asti telah lama tinggal bersama Sunarsi, anak Sunarsi yang pertama, Saiful, sangat akrab dengan Asti. Seperti sebuah isyarat, hari itu udara terasa panas luar biasa. Sunarsi dan Asti seakan tak sanggup menanggung panasnya udara di dalam rumah. Demikian pula dengan Adi. Bayi yang baru berusia 2 bulan itu akhirnya tertidur pulas dan tidak rewel lagi. Seperti biasa, setelah menidurkan Adi, Sunarsi akan ke pasar dan berdagang sayuran. Hari itu setelah susah payah menidurkan Adi yang mendadak rewel, Sunarsi segera berpamitan pada Saiful anaknya. Tapi hal aneh kembali dialaminya. Setelah anak bungsunya Adi tak mau tidur, kini giliran Saiful yang seperti berat melepas kepergian ibunya. Padahal selama ini Saiful tak pernah risau bila ibunya berdagang ke pasar. Karena mengalami beberapa peristiwa yang aneh di rumah, Sunarsi menjadi tak berkonsentrasi dalam mengendarai sepedanya. Pikirannya melamun. Beberapa ratus meter berjalan, Sunarsi pun terjatuh. Sunarsi semakin gelisah. Hari itu seperti mendapat peringatan. Lalu Saiful, anak pertama saya, yang seperti berat melepas saya pergi. Terakhir, saya terpleset dari sepeda. Pagi, Bu. Iya. Berbagai kejadian-kejadian dialami Sunarsi hari itu. Mulai dari Adi anak bungsunya yang rewel, lalu Saiful sang kakak yang berat melepas Sunarsi bekerja. Kemudian Sunarsi terjatuh dari sepeda dan terakhir dagangan sayurannya yang sepi pembeli. Apakah keanehan-keanehan yang dialami Sunarsi merupakan peringatan bahwa dirinya akan mengalami peristiwa yang mengerikan? Tunggu jawabannya di segmen berikut. Ali ketinggalan di rumah. Iya.
Hari itu Sunarsi betul-betul menjalani harinya dengan kegelisahan. Dagangannya tak laku. Sunarsi tak bisa menebak-nebak apa gerangan yang tengah menimpa dirinya. Akhirnya Sunarsi pun memilih pulang ke rumahnya kembali. Mengetahui kakaknya tengah kalut, Asti memilih diam. Mulut Asti hampir terlontar pertanyaan kepada Sunarsi, tapi dia batalkan. Asti tak mau mengganggu pikiran kakaknya yang tengah bingung. Tapi mau tidak mau, Asti juga heran dengan perangai kakaknya saat itu. Saya melihat Mbak Narsi seperti orang linglung. Pulang dari pasar langsung cemberut. Kakak. Kejengkelan Sunarsi memuncak saat dilihatnya Saiful tak mau makan. Ia memarahi Saiful. Sunarsi lalu beranjak ke kamar sambil memeluk Adi yang tertidur. Ade, ayo makan. Makan ya. Nah, sekali aja makan, tersakit lagi. Saya bingung dengan perangai Mbak Narsi pada hari itu. Mbak Narsi kelihatan jengkel dan kesal. Dek, makan ya. Saiful akhirnya bisa dibujuk oleh Asti untuk menghabiskan makanannya. Ayo makan. Pelan-pelan Asti menyuapi Saiful. Permainannya diambil lagi loh. Maka Baru mau. 3 kali suapan, Yaudah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar. Tak berapa lama kemudian Asti mendengar orang berlarian di luar rumah. Saat saya tengah asik menyuapi Saiful, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan disusul dengan teriakan orang. Ada puting beliung di sana, Mbak. Cepetan lari. Di sana. Mendengar berita dari warga bahwa ada angin puyuh atau puting beliung mendekati mereka, Asti cemas dan takut. Ia segera masuk kembali ke rumah. Asti tak peduli lagi dengan kakaknya Sunarsi. Rasa takut yang teramat sangat mendorong dirinya untuk segera menyelamatkan diri. Asti seakan lupa dan tak peduli dengan Sunarsi yang saat itu masih di kamar bersama Adi. Ketika terbangun dari tidur karena mendengar teriakan Asti, saya melompat bangun dan berlari keluar. Saya tak ingat kalau Adi masih berada di dalam kamar. Cepat, Dek. Ade mana? Ade ketinggalan di rumah. Puting beliung bergerak semakin mendekat. Arah angin justru mendekat ke arah rumah Sunarsi. Sunarsi yang nekat masuk kembali ke rumah untuk mengambil Adi, tak menyadari bahwa bahaya mengintai dirinya.
Sunarsi untuk menyelamatkan Adi sia-sia. Atap rumahnya runtuh menutupi Adi. Sunarsi hanya bisa menangis dan memanggil-manggil nama Adi. Sementara itu, angin puting beliung mereda. Bu, ini Bu. Ibu selamat Bu. Makasih ya Allah. Selamatkan anak. Saat Adi terlepas dari genggaman dan tertimpa reruntuhan, saya pasrah. Saya siap menerima kenyataan kalau Adi diketemukan telah menjadi mayat. Tapi ternyata tidak. Alhamdulillah, ini benar-benar mukjizat dari Allah. Sudahlah, buang aja ke sungai. Aceh yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh tahun 1959 sampai 2001 dan Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001 sampai 2009 adalah sebuah provinsi di Indonesia dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia karena alasan sejarah. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati Krueng Raya, Ulele, Sabang, Lok Sumawe, dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil, dan Simelu. Bencana tsunami Aceh sudah lama berlalu, namun bencana ini masih menyisakan perih dan duka mendalam. Anak-anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anak-anaknya. Harta benda, rumah, semua luluh lantah tak tersisa. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari bencana ini? Setiap peristiwa bencana alam pasti ada cerita lain yang bisa kita ambil hikmahnya. Misalnya kekuasaan Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Kali ini kita menyaksikan keajaiban yang menyelamatkan Badrun dan keluarganya dari gelombang tsunami. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Badrun dan Anissa adalah sepasang suami istri muda. Mereka dikaruniai anak yang baru berusia 4 tahun. Hari ini kita akan balik ke Banda Aceh. Kehidupan rumah tangga mereka cukup harmonis. Tak pernah ada pertengkaran. Tapi pagi itu ada hal yang aneh di diri Anissa. Mendengar mobil mereka mogok, Anissa tak bisa menerima. Ia sewot dan kesal pada suaminya. Saya sempat heran melihat kelakuan Nisa, istri saya. Biasanya dia begitu santun dan bisa mengerti. Tapi pagi itu dia kelihatan sewot hanya gara-gara mobil kami mogok. Ada aja, mobil mogok. Ini belum dicas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kakak marah-marah?
Ini, apinya belum dicas. Samsia heran melihat kakak iparnya yang biasanya ramah, pagi itu berubah menjadi pemarah. Namun Samsia tak mau mengusik lebih jauh soal perangai kakak iparnya itu. Samsia segera berlalu masuk ke rumah Badrun. Tumben, Taha rapi amat. Ya nih, tadinya mau jalan-jalan ke Banda Aceh, cuman nggak jadi, mobilnya mogok. Mogok. Kebetulan. Ade juga. Samsia tahu kalau kakaknya kesal gara-gara tak jadi pergi. Kamu ikut. Tapi ia tak ingin membicarakan hal itu. Ya udah, kalau gitu. Untuk mengalihkan perhatian sang kakak, Samsia akhirnya mengajak bermain Taha. Samsia lalu meminta izin untuk membawa Taha ke rumahnya. Hati-hati ya. Anissa mengizinkan. Ayah, Ya, Taha. Taha mau minta izin mau pergi sama tante. Emangnya mau kemana sih? Ini, kita mau berangkat ke Banda Aceh. Oh begitu. Ya udah, hati-hati aja di jalan ya. Ya. Gimana Pak? Mobilnya sudah betul? Ya sudahlah, buang aja ke sungai. Kelakuan Kanisa pagi itu memang berbeda. Saya juga heran. Ia yang biasanya periang dan murah senyum, entah kenapa pagi itu kelihatan sewot dan maunya marah terus pada Kak Badrun. Untuk menyenangkan istrinya, Badrun memutuskan hari itu mereka tetap pergi ke Banda Aceh. Tapi Anissa sudah tak antusias menanggapi keputusan Badrun. Anissa hanya diam tak memberi komentar. Bu. Hati Badrun yang sudah gelisah sejak tadi bertambah was-was melihat perangai Anissa yang terus marah padanya. Mungkinkah ini satu pertanda mereka akan mengalami peristiwa yang menakutkan? Pagi yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi petaka. Gempa bumi menggetarkan negeri Serabi Mekah tersebut. Badrun dan Anissa tersentak ketakutan. Hanya dalam hitungan detik, tanah yang mereka injak bergoyang hebat. Dalam sekejap kepanikan pun muncul di tengah warga. Mereka berlarian mencari tempat berlindung. Bu, kita kabur aja, Bu. Karena panik akan terjadinya bencana tsunami, Badrun seperti lupa bahwa mobil mereka mogok. Badrun tetap mengajak Anissa naik ke mobil mereka dan menstarter mobil tersebut.
Saat mendengar teriakan tsunami, tsunami, saya benar-benar panik. Secara refleks, saya mengambil kunci mobil dan mengajak istri saya untuk mengungsi memakai mobil. Anehnya, mobil yang tadinya mogok mendadak bisa jalan dan saya tidak menyadari akan hal itu. Badrun dan Anissa semakin panik karena mobil mereka terjebak macet di tengah arus manusia yang berlarian kepanikan. Sementara itu gelombang tsunami mulai mendekat. Badrun tetap memaksa mobilnya menerobos kerumunan orang, namun tetap tak berhasil. Kami benar-benar panik, sehingga kami tak berpikir untuk keluar dari mobil. Pikiran saya hanya satu, segera menjauh dari tempat itu. Gelombang tsunami semakin menggemuruh mendekati mobil Badrun. Tak ada lagi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Saat orang-orang mulai menjauh dari mobilnya, Badrun dan Anissa malah terjebak dalam mobil mereka sendiri. Gelombang tsunami menghantam mobil mereka dan menyeretnya ke dalam sungai. Sungguh di luar nalar manusia. Pintu bagasi mobil yang terkunci berhasil dibuka oleh Badrun dengan tangan kosong. Dan di bagasi itulah Badrun menemukan jerigen kosong. Dengan jerigen itu, Badrun dan Anissa bisa mengambang ke permukaan air dan keluar dari dasar sungai. Pertolongan Tuhan terkadang memang sukar diterima akal sehat manusia. Dan itulah yang terjadi pada Badrun dan istrinya. Mobil yang tadinya mogok mendadak bisa berjalan. Dan saat mereka tenggelam di dasar sungai, seolah ada tangan yang membantu. Badrun berhasil membuka pintu bagasi yang terkunci, sehingga Badrun bisa mengambil jerigen kosong. Dengan menggunakan jerigen itu, Badrun dan Anissa selamat dan dapat berkumpul lagi dengan Taha. Ini kesempatan kedua yang diberikan Allah kepada saya, hingga saya mendapatkan hal mujizat seperti ini. Teman-teman pada ninggalin kita di sini sih, gimana kalau misalkan kita mati berdua di sini? Coba ya gimana?
Fenomena alam sungguh sangat beragam. Petir atau halilintar misalnya. Petir adalah pelepasan arus listrik di atmosfer saat hujan badai. Suhu pada saat itu bisa mencapai 10.000 derajat Celcius. Nah sekarang bagaimana jika suhu yang bisa mencapai 10.000 derajat Celcius itu menyambar diri kita? Itulah yang dialami oleh Mayanti ketika dia tengah berteduh di pinggir jalan dan petir menghantamnya. Namun anehnya Mayanti bisa selamat. Sungguh kisah yang sangat menarik. Anda penasaran? Ini dia kisahnya. Yanti, ibu gak bisa ngasih jajannya buat kamu. Gak apa-apa, Bu. Ini ada bakal nasi goreng buat kamu buat di perjalanan, Dina ya. Kasih ya, Bu. Mayanti anak saya, memang anak yang santun. Dia mengerti akan keadaan ibunya. Tak pernah meminta uang jajan yang berlebihan. Aku pamit ya, Bu. Ya, Nak. Telah lama Mayanti tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya meninggal saat Mayanti masih duduk di bangku sekolah dasar. Iis Komariah sangat menyayangi Mayanti. Namun demikian, Mayanti tak pernah menjadi anak manja. Sorry, aku telat. Sorry. Ngomong-ngomong, Kak Samsul mana? Tahu. Wah, udah pada kumpul nih. Gimana, udah siap? Siap. Hari itu, saya melihat Pak Samsul seperti sakit. Tapi, beliau tak mau membatalkan rencana kami hari itu. Ya, jadi teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita berangkat hiking ini ya. Dan selanjutnya, karena kita... Setelah Samsul memberi pengarahan, kegiatan hiking pun dimulai. Nindi dan yang lainnya tampak begitu semangat. Hanya Mayanti yang terlihat seperti tak berkonsentrasi. Mayanti. Ia seperti melamun dan memikirkan sesuatu. Mayanti. Samsul pun sempat heran dengan perangai Mayanti hari itu. Oke, benar. Saya bingung dengan perilaku Mayanti hari itu. Ia terlihat gelisah dan seperti melamun. Sebelum kita berangkat, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Oke? Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ayo, siap? Kita berangkat? Iya. Oke. Yuk, semuanya. Kita ketemu teman-teman nih. Seneng banget, aduh kurang ajar lu, awas lu ya. Awas lu ya. Aduh, seneng banget nih. Aduh, cantik. Nindi, udah dong. Jangan terlalu berlebihan di bicara ini. Maaf deh, Kak. Tidak ada apa-apa lagi. Ayo, Tapi seneng ya. Ya udah deh. Di sini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Saya heran dengan perangkai Mayanti hari itu. Ketika ia berangkat dari rumah Pak Samsul, ia terlihat seperti gelisah. Pada saat di jalan ia malah terlihat ceria. Teman-teman pada ninggalin kita di sini sih, gimana kalau misalkan Karena kita mati tertinggal berdua oleh di sini, teman-temannya, Nindi jadi sewa. Berkali-kali ia mengeluh dan mengeluarkan kata-kata yang mencemaskan perasaan Mayanti. Apakah kekesalan Nindi itu merupakan isyarat akan adanya peristiwa yang mengerikan dan akan menimpa mereka? Wah, teman-teman, ada warung nih. Kita istirahat dulu aja, yuk.
Silakan. Mbak, silakan. Oke, kita istirahat dulu aja teman-teman ya. Ya, kita minum-minum dulu aja, makan makanan, oke? Mana si Yanti? Saya jam segini belum nyampe. Oh, iya nih, mana Yanti? Ada yang tahu? Wah, udah jam segini nih, gimana ini? Ya udah, sambil kita menunggu mereka, kita minum dulu aja ya. Ayo, tolong. Wah, gimana nih? Saya jelas cemas memikirkan Mayanti dan Nindi. Mereka berdua tertinggal dan cukup lama tak muncul-muncul menyusul kami. Nindi seperti tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Perasaan kesal dan juga rasa lelah menyelimuti dirinya. Mayanti terus membangkitkan semangat Nindi agar mau menyusul rekan mereka. Minum dulu. Gak usah. Upayanya tak sia-sia. Nindi pun bangkit kembali dan mau menyusul rekan-rekannya. Wah, oke teman-teman, kita siap-siap untuk berangkat lagi. Ya, gimana? Oke. Itu capek banget. Ini. Ya sih, sabar, bentar lagi juga nyampe kok. Itu dia. Iya, Kak Samsul. Kak, tunggu mereka, Pak. Anak-anak itu berkumpul kembali. Samsul pun lega. Perjalanan pun dilanjutkan. Saya senang melihat Nindi semangat lagi. Saat itu, kami memang harus segera menyelesaikan kegiatan kami. Karena hari sudah semakin beranjak siang. Ketika seekor kucing melompat di depan saya, dan langit pun berubah menjadi mendung. Saya mulai cemas dan khawatir akan terjadinya hal-hal yang membahayakan. Melompatnya seekor kucing ke arah Mayanti membuat perasaan anak-anak cemas. Dalam hati mereka menduga-duga, apakah kucing yang mendadak muncul itu memberi isyarat agar mereka berhati-hati atau hanya sekedar kejadian biasa? Sementara itu, matahari semakin bersinar terik. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Di mana-mana hatiku senang. Kelelahan mulai terlihat di wajah anak-anak. Mereka kini berjalan tanpa suara. Matahari pun mulai terlihat redup. Karena secara perlahan mendung mulai menutup langit. Sedikit demi sedikit awan hitam menggumpal di udara. Hujan deras turun disertai petir yang menggelegar. Mayanti dan rekan-rekannya panik dan berlarian mencari tempat berteduh. Tapi tak ada tempat berteduh. Di kiri kanan jalan hanya ada pohon-pohon besar berdiri kokoh dan berdaun lebat. Sementara itu, petir terus menggelegar dan menyambar-nyambar. Duluan ya. Iya. Gimana nih? Ini, Pak. Petir menyambar seorang penjual es kelapa yang mangkal di saung sedang menunggu dagangannya. Si penjual es kelapa tewas seketika. Sedang meja es kelapanya hancur. Tiba-tiba petir menyambar Mayanti dan Samsul. Mayanti, Samsul, ayo cepat ke sana. Mayanti terkapar di samping Samsul.
Dia ingin menggerakkan badannya tapi tak mampu. Mayanti terus berusaha keras untuk menggerakkan badannya, tapi tetap tak mampu. Hujan pun mulai mereda, dan pertolongan itu pun datang. Sulit dipercaya dengan akal. Mayanti dan Samsul sama-sama tersambar listrik, dan posisi mereka dalam keadaan berangkulan. Tapi Mayanti selamat dan tak terluka sedikit pun. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah, karena berkat pertolongannya, saya bisa selamat dari sambaran petir. Padahal, saya dengan Pak Samsul dalam posisi yang sama. Tapi, Allah punya kuasa. Saya bisa terselamatkan berkat pertolongannya. Tiga kisah yang sungguh menarik dan mampu menguatkan iman kita sebagai manusia dan membuat kita semakin yakin bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat di luar kemampuan kita, yaitu kekuatan Tuhan yang maha kuasa. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.